Salam football. Di video kali ini King Football akan membagikan informasi singkat tentang sejarah dari klub raksasa Italia Serie A yakni Napoli. So, bagi kalian yang baru bergabung dengan King Football, jangan lupa di like dan subscribe channel King Football ini. So, nggak perlu berlama-lama lagi, stay tune in King Football. Napoli, klub yang menjadi rivalitas Italia Utara dan juga Italia Selatan. Società Sportiva Calcio Napoli atau yang kita kenal sekarang ini dengan SSC Napoli adalah klub asal Italia Selatan yang dikenal sebagai rumah pesepak bola dunia sekaligus legenda sepak bola dunia Diego Maradona. Meski hanya menanginya selama 7 tahun, Maradona jadi nama yang terus dialung-alungkan para penggemar fans berat Napoli. Tak hanya kisah manis SC Napoli juga punya banyak cerita pahit, terutama kaitannya dengan demografi dan kondisi sosial politik markas mereka. Hasil dari situs resmi Napoli, klub ini diprakarsai seorang pegawai perusahaan perkapalan asal Inggris, yakni yang bernama William Potts. Ia bertugas di Italia sejak tahun 1903 dan ia seorang tokoh lokal Napoli. Renato Brusini ditambah beberapa tokoh lain yang termasuk pesepak bola amatir macam Amedeo Salsi, Bayon Conforti, dan Caterina. Sejak pertama dicetuskan pada 1904, Napoli mengalami beberapa kali pergantian nama dan struktur organisasi di dalamnya. Pada tahun 1912, mereka sempat bernama dengan Unione Sportiva Internazionale Napoli atau Interparles. Sebelumnya akhirnya bergabung dengan sang rival sekota Naples, FBC, pada 1922. Kemudian mereka berganti nama menjadi SS Napoli. Namanya sempat berganti lagi menjadi Associazione Calcio Napoli pada tahun 1926. Namun tetap saja kembali dengan nama sebelumnya hingga sekarang yang kita kenal dengan SSC Napoli. Sebelum menjadi klub yang besar yang kita kenal saat ini, SSC Napoli harus melalui serangkaian peristiwa jatuh bangunnya. Keikutsertaan mereka di sebuah turnamen tercatat pada 1913 ketika Sir Thomas Lipton, seorang pengusaha teh asal Inggris yang mana mengadakan turnamen kelas internasional untuk mewadahi klub-klub olahraga di Eropa termasuk di Italia Selatan. Prestasi mereka mulai stabil pada 1970-an ke atas, ditambah dengan kehadiran sang mega bintang mereka Diego Maradona yang berhasil mereka boyong dari klub raksasa Spanyol yakni Barcelona. Maradona seakan ditakdirkan untuk bermain di klub-klub yang mempresentasikan kelas pekerja. Ia memulai karirnya di klub Argentina Boca Juniors yang juga digandrungi para pekerja kelas menengah bawah. Maradona menjelma menjadi bintang untuk Napoli yang membawa klub tersebut ke masa kejayaan keemasan mereka. Sebelum Maradona datang, Napoli belum pernah meraih Scudetto, juara Serie A, bahkan beberapa kali terancam akan dibuang ke Serie B atau terdegradasi dari Serie A. Kehadirannya langsung membawa angin segar untuk para fans Napoli. Selama 1980-an, SSC Napoli berhasil meraih 2 Scudetto, 1 Piala UEFA dan 1 Piala Italia.
Mereka membuat parade pemakaman untuk menyindir Juventus hingga ritual penghormatan sang pahlawan Maradona. Hingga kini Maradona masih dianggap dewa oleh rakyat Napoli. Bahkan nama sang legenda sudah diabadikan menjadi nama stadion mereka yang dulunya bernama Stadio San Paolo. Kini sudah berganti menjadi Stadion Diego Maradona. Segregasi antara Italia Utara dan Selatan bukan hal baru saja. Ini semua bermula dari kesenjangan ekonomi yang nyata. Seperti ditulis Mussolini dalam jurnalnya yang berjudul The North-South Divide in Italia, Reality or Perception. Kesenjangan muncul karena bagian utara memiliki akses lebih mudah untuk melakukan upaya-upaya internasionalisasi dan inovasi, seperti ekspor dan transfer pengetahuan. Kesenjangan berdasarkan persepsi inilah justru lebih kental. Rivalitas yang berakar dari proses unifikasi paksa oleh kerajaan Sardinia atau kerajaan Italia atas wilayah-wilayah di semenanjung atau bagian selatan Italia saat ini pada 1860 mungkin lebih tepat menjelaskan bagaimana persepsi tersebut terbentuk. Hal ini pula tampak jelas di bidang sepak bola. Serie A didominasi oleh klub asal utara seperti Juventus, AC Milan, Roma, dan Inter Milan. Kamilah sadari gol ketika para pemain FC Napoli harus melakukan laga tandang klub-klub Italia Utara, pendukung klub lawan mereka akan memasang spanduk bertulis "Selamat datang di Italia", seolah-olah mereka berasal dari kawasan antah berantah hingga berbagai ujaran rasis lainnya. Napoli juga berada di pusaran aktivitas ilegal karena keberadaan geng kriminal terkenal bernama Camorra yang juga bermarkas di Napoli. Tuduhan keterlibatan Camorra dalam klub muncul pada akhir 80-an yang menyebutkan bahwa Camorra dipercaya menyuplai kokain untuk sejumlah pemain dan staf klub Napoli, termasuk Diego Maradona sendiri pada tahun 1991. Pada tahun itu terbukti mengonsumsi kokain saat dilakukan tes darah usai pertandingan melawan Bari. Melansir dari The Balance Report, rata-rata okupansi penonton stadion Napoli mencapai 67% dari total jumlah kursi yang tersedia, hanya berada di bawah Inter Milan dan AC Milan. Laporan dari The Football Money League 2001 turut menunjukkan bahwa total pendapatan Napoli masuk 20 besar dunia. So, itulah sejarah dari Napoli Football Club atau SC, klub raksasa Italia yang menjadi rivalitas Italia Utara dan Italia Selatan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami. See you in the next video. Stay tuned and salam football.